Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kehormatan bagi saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Wardo dan istri. Saudara-saudara, terakhir kali saya khotbah di sini 12 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. 12 tahun yang lalu waktu Pak Gembala mengambil S2 di sekolah kita. Dan wow, ini kelihatannya sudah full book ini ya, kursi ya. Saya dengar tadi ternyata saudara sudah 12 tahun di gedung ini dan siap-siap diusir tanda petik. Ya artinya yang punya ruko mau pakai katanya ya 2 tahun lagi ya. Tapi kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan selalu ada mujizatnya. Amin. Kadang-kadang gereja perlu gitu ya, perlu diresolusi, perlu diusir, perlu di apa gitu ya, supaya ada yang dinangisin gitu ya. Supaya ada yang dipuasain ya. Ada geliatnya gitu ya. Kalau gereja sudah terlalu convert, ya sudah terlalu nyaman, sudah tenang gitu, nggak ada lagi yang digumuli itu biasanya malah mati suri ya, mati rohani ya. Nah kita percaya, tadi saya lihat laporan keuangan ya, ibadah pertama saya khotbah tadi, kita dukung supaya dalam 2 tahun ini ada relokasi yang baik dan Tuhan sediakan semua, mencukupkan semua. Amin. Puji Tuhan, karena ini gerejanya Tuhan, bukan organisasi sosial yang milik orang dunia ya. Baik, saudara-saudara pada hari ini, oh ya saya perkenalkan dulu ini istri saya bersama dengan saya. Bisa berdiri Ibu Negara ini. Ya, istri saya ada 3 saudara, anaknya maksudnya. Jadi yang sebelahnya ini anak saya nomor 3, kelas 1 SMA. Ya, saudara-saudara kami belum lama menikah, baru 28 tahun. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu tema firman Tuhan, living a generous life, atau menghidupi kehidupan yang berkemurahan hati. Ya, saudara-saudara, mari bersama-sama kita baca Filipi pasal 4. Minta tolong seseorang baca ayat 10 sampai 20. Ini adalah ungkapan hati Paulus bagaimana dia hubungannya dengan jemaat di Makedonia. Seseorang bisa baca Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke 10 sampai 20. Atau lihat di monitor juga boleh dibaca. Ya. Ya, oke. Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti bagian-bagian firman yang lain, Paulus juga menyinggung soal persembahan di jemaat di Makedonia ini. Saudara-saudara, jemaat Makedonia ini sangat khusus di hati Paulus ya. Kalau saudara tahu Makedonia itu Eropa sekarang, ya. Saudara tahu siapa perempuan Kristen pertama di Eropa, tahu nggak? Waktu Paulus dia mau nyebrang kemana, tiba-tiba ada roh yang menyuruh dia menyeberang ke tempat lain.
Siapa? Lydia. Ya, Lydia adalah perempuan pertama yang Kristen di Eropa hasil pekabaran Injil dari Paulus. Nah, saudara, dari beberapa jemaat-jemaat yang ada dalam perjanjian baru, jemaat di Makedonia ini, di Eropa ini ada 3. Ya, satu adalah Filipi, yang kedua adalah Efesus, dan yang ketiga adalah Kolose. Jadi Filipi, Kolose, dan Efesus itu kalau dibaca itu surat-suratnya mirip-mirip ya. Saudara, bisa dibuka PowerPoint-nya. Kita melihat bahwa Paulus dan jemaat di Makedonia ini menggambarkan suatu hidup yang bertanggung jawab. Dan dia betapa datang dari hati yang benar-benar dia cerita tentang apa sih yang telah jemaat itu lakukan kepada dirinya secara pribadi maupun kepada pekerjaan Tuhan yang dilakoni oleh Paulus. Ya. Nah, ini menggambarkan kepada kita betapa dalam keluarga Kristen pun sebenarnya kita tidak boleh tidak boleh tertutup dalam hal kebutuhan-kebutuhan kita di dalam pelayanan. Ya. Tadi Pak Wardo mengatakan pada saya waktu habis ibadah pertama, kita tadi sarapan, ya, beliau jarang sekali bicara uang di gereja gitu, ya. Mungkin kadang-kadang ada perasaan pakewuh kalau orang Jawa bilang ya, tapi sesungguhnya sebenarnya ada begitu banyak ayat Alkitab berbicara tentang penata layanan dalam arti keuangan di dalam pelayanan gereja. Jadi sebenarnya kita harus terbuka. Dan Paulus mengatakan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, tapi saya bisa mencukupkan diri dari apa yang engkau dukung dalam pelayananku. Ya. Nah, dari prinsip ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ternyata Makedonia ini memang jemaat yang luar biasa dalam hal memberi. Ya. Bahkan, perhatikan ayat next slide ya. Ini ada satu ayat yang sudah jarang ya kita lihat di gereja-gereja pada umumnya ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus ini, Saudara, 2 Korintus 8 ayat 4 ini, perhatikan, dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak kepada kami. Nah, mendesak di sini yaitu deomenoi. Deomenoi ini dalam bahasa Yunani yaitu mengemis. They beg us. Mereka sampai ngemis loh. Very desperate ya, begitu sangat menderita sekali sampai ngemis. Tolong dong kami dilibatkan dalam pelayanan kasih karunia ini, pelayanan berkat ini, ya, pelayanan kerahiman ini untuk kami mengambil bagian. Bagian di situ menariknya dalam bahasa Yunani adalah diakonias. Mari bersama-sama saya katakan diakonias. Nah, ingat kata diakonia ya. Saudara kalau tahu gereja itu fungsinya apa? Satu, marturia. Marturia itu menginjil, memberitakan Injil, itu tugas gereja. Yang kemudian lahir kata martir, marturia. Yang kedua adalah koinonia. Koinonia itu persekutuan. Ya, kita menyanyi, menyembah Tuhan, melakukan perjamuan kudus, itu koinonia. Dan yang ketiga adalah diakonia, yaitu pelayanan berbagi. Pelayanan berbagi. Nah, makanya dikatakan mengambil bagian di sini adalah diakonias. Dan yang keempat adalah didaskalia, pemuritan. Jadi gereja itu harus memuridkan. Tidak hanya KKR, nggak cukup ya. Tapi juga harus memuridkan. Nah, kita akan melihat bahwa Paulus itu mengatakan betapa hebatnya jemaat Diakonia itu sampai dia desperate, sampai minta tolong. Emangnya cuma dia saja yang mau diberkati? Saya juga mau diberkati, libatkan kami gitu. Kira-kira banyak nggak jemaat seperti itu? Ya. Tiba-tiba datang kepada Pak Wardo, Pak Wardo, mana rekening gereja? Aku mau libatin aku, kok saya nggak dilibatkan gitu? Tadi saya cerita saudara, 30 tahun lalu saya dulu pengerja di sebuah gereja kecil di lokasi yang kumuh di Tanah Abang ya. Gerejanya kecil sekali ya, sampai sekarang masih ada. Nggak kecil sekali lah, kecil lah, pokoknya jemaat sekitar 30-40 orang. Gangnya itu sempit segini ya. Jadi kalau ke gereja kita, kalau udah malam minggu banyak anak muda situ teler ya, pakai narkoba, suntik-suntik, mabuk di situ. Sehingga kalau kita mau hari Minggu ke gereja tuh diblok jalan itu karena mereka pada teler di situ. Ya kita harus pelan-pelan, kadang-kadang harus begini ngelewatin mereka. Ya, tapi mereka nggak mau ganggu gereja. Lalu depan gereja itu, ya ampun, ini gereja pintunya, ini sudah rumahnya orang, ini jalannya kecil begini. Nah, jadi kepikiranlah kita ya, jadi nenek yang punya gubuk di depan ini mau jual. Jadi gereja kepikiran waktu itu, ya udahlah supaya ada nanti space kalau jemaat itu bubar dari gereja, supaya ada space kita belilah rumah ini. Saudara tahu kita bikin malam dana.
Malam dananya itu kita bikin di restoran Sentral Tomang. Masih ada sampai sekarang restorannya. Restoran enak itu. Ya, saya panitianya di situ. Saudara, kita kasih makan enak. Kita undang pengkhotbah top. Kita undang artis rohani yang top nyanyi. Wah, kita ini lihat banyak orang yang datang ini. Tapi ternyata malam itu kita ngelus dada, saudaraku. Apa? Ternyata uang yang terkumpul hanya cukup bayar restoran. Akhirnya kita nggak bisa beli tanah itu. Ya. Bayangkan ini jemaat di Makedonia nggak dikhotbah pengkhotbah top, nggak dihibur oleh artis top, tidak juga di restoran makan, tapi mereka mengemis kepada Paulus dan berkata, libatkan kami untuk berbagi dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wah, kita harus menjadi seperti orang Makedonia begini. Amin. Mari apa yang bisa saya lakukan di gereja ini? Apa yang bisa saya perbuat? Ya, saudara, anyway, seorang pendeta yang terkenal di dunia, almarhum Yonggi Cho, gerejanya terbesar di dunia. Saya pernah pendeta di sana. Dia mengatakan ada 4 kelompok orang di gereja. Ya, gereja mana saja. Kelompok yang pertama adalah para penggembira. Nah, para penggembira ini siapa? Ya udahlah, pokoknya dia pindah dari satu gereja ke gereja lain, tergantung khotbahnya siapa. Jadi mereka itu nggak terdaftar manapun, tapi mereka itu pindah dari satu gereja, hari Minggu kebaktian di sini, hari Minggu di sini, tergantung pembicaranya. Ya, saya pernah tahu banyak orang-orang seperti itu. Kamu bergereja di mana? Kadang-kadang Pak di gedung sana, kadang-kadang di Senayan, kadang-kadang di sana. Banyak loh orang begitu. Ya, mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Jadi ini tergantung pengkhotbahnya siapa. Kalau dilihat yang khotbah Juniperus Gultom, nggak ada urapan ini. Ya, yang sana aja agak lucu orangnya pengkhotbahnya gitu ya kan. Nah, yang kedua ada jenis yang kelompok di gereja yang disebut dengan jemaat biasa. Siapa mereka ini? Mereka ini orang yang tidak suka pindah-pindah kemana-mana, tetap settle di sini. Dia mengatakan nggak usah khawatir Pak Pendeta, kami tetap berjemaat di sini, kami kasih persembahan di sini. Tapi tolong jangan libatkan kami apapun. Kami terlalu sibuk, pokoknya kami jemaat biasa aja lah. Ya, gitu. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang disebut dengan troublemakers. Di gereja kadang-kadang banyak orang, hampir semua gereja kadang-kadang ada orang-orang troublemakers. Yang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Ya. Pekerjaannya memecah belah jemaat. Ngomong mendiskreditkan pendeta di luar, lalu mengacak-ngacak orang yang isinya cuma fitnah, ya, yang satu berkasus dengan si anu, yang satu berkasus dengan si anu gitu. Jadi ada orang-orang di gereja yang bikin kepala pendeta pusing sekali ya, udah dinasehati keras kepala, ya, bahkan pendeta berkata, Tuhan, aku udah nyerah Tuhan, check out lah dia dari dunia ini Tuhan gitu. Cabutlah nyawanya, udah gitu ya. Tapi malah panjang umur. Dan tetap di gereja, pusing kan kepala kan gitu, seperti itu kan. Ada orang-orang yang buat masalah ya. Mari bersama-sama saya katakan, tidak ada di gereja ini. 1, 2, 3. Amin. Nah, yang keempat, ini yang harus diperbanyak di gereja-gereja, yaitu yang disebut dengan murid. Siapa murid? Murid adalah mereka yang sudah sadar betul menerima kebaikan Tuhan, dan dia bukan hanya datang ke gereja dan menjadi jemaat, hanya ingin untuk mendapatkan sesuatu dari gereja, tetapi yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan di gereja ini Tuhan? Apa yang bisa aku perbuat? Ya, amin. Itu 4 jenis jemaat yang dikatakan oleh Yonggi Cho, saudara-saudara. Nah, mari lihat lagi 1 Timotius, masih surat Paulus ayat pasal 6 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Membagi dalam bahasa Yunani yaitu koinonikos. Koinonikos itu koinonia lagi-lagi. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali bagian ayat firman Tuhan yang berbicara tentang berbagi. Itu lahir dari semua adalah tentang kemurahan hati. Kita nggak usah dulu bicara soal perpuluhan, nggak usah dulu bicara soal kolektor, kita nggak usah dulu bicara soal buah sulung atau apapun. Tapi kekristenan kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan harus dimulai dari hati yang berkemurahan.
Saudara, kalau saudara baca Perjanjian Baru, banyak sekali ayat yang mengatakan, lalu Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Yesus adalah seorang yang selalu hatinya itu bermurah. Ya. Makanya tadi dikatakan, rahim itu berasal kata rahmat itu rahim. Sebenarnya rahim kandungan ibu. Jadi waktu bicara mengenai kebelas kasihan sebenarnya, kemurahan hati itu adalah seperti rahim yang betul-betul menampung sebuah kasih sayang dan memberikannya, saudaraku. Melahirkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan, apa yang disebut dengan kemurahan hati. Ya. Generosity. Jadi saudara-saudara, kita bukan, mendasarkan kemurahan hati kita kepada apa yang disebut dengan perbuatan manusia, bukan. Tapi karena Tuhan sudah lebih dulu bermurah pada kita. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk penjelasan mengapa perlu menghidupi kehidupan yang berkemurahan hati. Mengapa? Yang pertama, saudara-saudaraku, karena berkemurahan hati itu adalah sebuah ciri gereja sebagai komunitas. Mari bersama-sama saya katakan komunitas. Saudara, gereja itu adalah komunitas. Mari lihat Kisah Rasul 4 ayat 32. Dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi saudara, sekarang banyak gereja sekarang kehilangan apa yang disebut sebagai komuni orang percaya, komunitas orang percaya. Salah satu saudaraku tantangan dari gereja besar, mega church ya, di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Bali, pokoknya gereja-gereja besar, ya, itu banyak sekali mereka hanya kumpulan bonek, tahu nggak bonek, penggembira saja, dan nyaris mereka nggak saling kenal. Nah, ini suatu bahaya. Kenapa? Karena yang namanya gereja itu adalah akan membentuk sebuah komunitas persekutuan seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus ada dalam satu persekutuan kasih. Demikian juga kita ini adalah menirukan persekutuan Trinitas itu di dalam persekutuan kita, di mana kita saling berbagi, saling menguatkan, ya. Saudara, tahukah saudara bahwa betapa pentingnya komunitas itu ya? Waktu anak kami yang pertama sakit di Singapura dulu, saudara, berapa tahun yang lalu, kita sampai keheranan, entah dari mana-mana saja uang datang dan kita nggak kenal siapa-siapa. Kenapa? Karena kita disadarkan betapa orang-orang percaya yang selama ini kita kenal, maupun baik itu di gereja lokal kita maupun di tempat-tempat lain itu, ternyata mereka kompak sekali ya mengasihi kita. Jadi saudaraku, komunitas itu adalah tempat di mana kita bisa berbagi satu sama lain. Yang kuat menolong yang lemah harus tahu diri. Nah, tadi saya mengatakan seringkali di gereja tantangannya apa? 2. Yang kuat nggak mau nolong yang lemah. Kuat di sini baik kuat finansial, kuat kesehatan, kuat apalagi, kuat talenta, kuat macam-macam lain ya. Tidak mau menolong orang yang lemah. Sebaliknya orang yang lemah nggak tahu diri. Ya, seringkali dia memanfaatkan gereja, ya, ditolong sama gereja, ya. Udah ditolong sama gereja, malah jelek-jelekkan gereja di luar sana. Seolah-olah gereja itu berkewajiban untuk nolong dia. Begitu setahun ditolong, dan nggak tolong lagi misalnya karena sesuatu hal, dia marah-marah. Ya. Dan saudara, saya udah mengatakan pada saudara kita tadi pagi jam 7, saya punya teman gembala di Pekanbaru. Mereka mendirikan koperasi simpan pinjam karena tingginya angka orang-orang di gereja menjadi bulan-bulanan dari rentenir. Ya, yang terpaksa mereka minjam uang dengan bunga yang tinggi sekali. Kalau sekarang itu pinjol gitu ya. Lalu gereja bikin koperasi simpan pinjam. Ya. Dan juga untuk menolong orang-orang miskin di sekitar lingkungan gereja, orang-orang muslim. Dan dia bilang, Pak, yang menyedihkan saya adalah apa? Yang menyedihkan saya adalah justru yang membayar on time dan yang on time dan juga yang membayar secara penuh adalah orang-orang di luar gereja. Tapi jemaat-jemaat itu pada ngemplang. Banyak ngelesnya. Jadi kadang-kadang kita nolong orang berkekurangan itu juga banyak yang nggak tahu diri gitu. Padahal yang namanya koinonia persekutuan sebagai komunitas itu adalah di mana ada orang berbelas kasihan dari tangan Tuhan yang kepada dia. Tetapi orang yang menerima ini harus menghargai, ini berkat Tuhan yang saya harus jaga.
Dan seringkali juga sudah mulai dari kecil ditolong, tapi setelah sukses dia menghilang dari gereja. Kemarin saya khotbah di Sunter, ibu gembalanya bilang gini, kebetulan gembalanya seorang ibu. Dia bilang, Pak Gultom, dulu dia begitu susah, kontrakannya kita bayarin, anaknya sakit kita bawa ke dokter, ya, terus dia merintis bisnis, kita tolonglah ya, karena dia aktif di gereja, kita danain sedikit lah, tolong dia. Ternyata bisnisnya makin maju, usahanya makin maju. Sudah mereka sampai bisa beli rumah sendiri, lalu kemudian udah punya kendaraan segala macam. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, datang kepada kita, Bu Gem, kami pamit yang dari gereja, kami mau pindah ke gereja lain. Coba bayangin, dia bilang saya sedih Pak Gultom. Kemarin juga berapa bulan lalu kita khotbah di Bogor, saya dengan istri, ya, lagi ngobrol sama gembalanya di jauh makan. Dia bilang, kita ini kadang-kadang nggak habis pikir ya Pak Gultom ya. Kenapa? Kok Tuhan itu kirim sama kita orang-orang susah, tapi setelah kita tolong berhasil sukses, kabur dari kita gitu. Ya, saya bilang ya jangan berhenti berbuat baik. Amin. Walaupun kita ini misalnya digituin sama dia, Tuhanlah urusan sama dia. Tapi gereja harus tetap melayani. Amin. Saudara, jadi kemurahan hati itu, memberi berbagi itu adalah gambaran dari gereja yang disebut dengan komunitas. Makanya ekspresi komunitas kita dalam perjamuan kudus disebut dengan Holy Communion. Holy Communion itu perjamuan kudus. Ya, sebenarnya artinya adalah komuni yang kudus. Di mana kita mendemonstrasikan kesatuan kita lewat tubuh dan darah Kristus. Ya. Saudara, bisa loh di gereja di Jakarta ya, atau di Bandung, Surabaya, gereja-gereja besar. Ya. Misalnya ini ya, ini let's say lah ya, saya gambarkan gitu juga tadi pagi ya. Maaf Pak ya, ini misalnya kedua mereka ini misalnya sudah 20 tahun berjemaat di sini. Dan setiap minggu, setiap kali ke gereja mereka berdua ini gak pernah pindah tempat duduk. Sebagaimana Yesus tidak berubah, mereka juga gak berubah. Ada gak di gereja gitu, kalau dia duduk selalu hari Minggu di situ aja kan. Kalau ada orang duduk situ, langkain dulu mayat gua udah 10 tahun di kursi sini. Kamu pikir? Gitu. Nah, bayangin saudara, 20 tahun mereka bergereja ini, tapi belum tentu Bapak ini tahu siapa nama orang ini, di mana kerjanya, siapa istrinya, demikian juga Bapak ini. Padahal tiap minggu selama 20 tahun, Bapak ini sudah pelototin batok kepalanya orang ini tiap hari nih. Tiap minggu gitu. Bisa loh begitu. Mari bersama-sama saya katakan, tidak di gereja ini. Amin. Bisa nggak saling kenal, ya? Makanya di gereja Korea, kami pernah tinggal 5 tahun di Korea. Di gereja Korea itu sekecil apapun gereja itu selalu ada kafetarianya, ada restorannya. Jadi kalau minggu begini gereja orang nggak masak di rumah, mereka beli voucher atau kupon dari gereja. Misalnya kalau sekali makan di warteg 15.000, mereka beli dari gereja 7.500 gitu. Nanti pulang gereja mereka langsung ngantri ke bawah, kalau memang restorannya di bawah atau di atas, mereka mereka beli makan, sediakan gereja. Bukan soal makannya, tapi di situ ada interaksi, ada fellowship, ada kenal satu sama lain. Kalau di Indonesia, ya khotbah panjang sedikit kayak Pak Junifrio sudah lihat jam. Kapan berakhir ini gini ya? Waktu pendetanya, mari kita terima doa berkat. Biarlah kiranya turun anugerah Tuhan bla 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 dan cinta kasih Yesus dan bla bla. Amin. Begitu terbuka, separuh udah pengangkatan. Karena waktu doa dia kabur langsung, ya. Oh, tapi kalau di Korea enggak, mereka fellowship, mereka makan. Dan kalau saudara makan sendiri 10 menit selesai. Tapi kalau ngobrol, Ibu anaknya berapa? 3. Oh 3 ya, letakkan, enggak jadi masuk. Ya. Bisa tahu namanya siapa? Oh iya, tapi yang satu sakit. Sakit, enggak jadi lagi masuk. Letakkan lagi nasinya. Udah mau narik, makan lagi. Ibu tinggal di mana? Di Gang Kelinci. Gang Kelinci, letakkan lagi. Ada loh opungku di Gang Kelinci itu. Wah, opung. Jadi ngobrol saudara. Mari saya doakan ya. Itu saudara. Ya. Jadi di situ ada kemurahan hati, saling membagi, saling membangun satu sama lain. Ya. Nah, saudara, next. Ada ayat firman Tuhan berkata di dalam bahasa Inggris 2 Korintus pasal 9, 11, 12 dikatakan, kemurahan hatimu tidak hanya menyediakan kebutuhan bagi umat Allah, tapi juga menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita saling memperhatikan, saling memberi, itu juga melahirkan syukur kita kepada Tuhan. Ya, banyak orang akan berterima kasih kepada Tuhan melalui orang-orang percaya
yang saling memperhatikan satu sama lain, ya. Itu yang pertama, saudara-saudaraku ya. Jadi kemurahan hati itu adalah mencirikan gereja sebagai komunitas. Yang kedua, saudara-saudaraku, kemurahan hati itu menghancurkan roh materialisme. Mari bersama-sama saya katakan roh materialisme. Ya. Nah, kalau udah kata isme, materi itu nggak jahat. Tapi kalau sudah isme, itu berarti sesuatu yang salah, sesuatu yang ekstrim. Ya. Saudara, tidak pernah ada satupun yang disebutkan oleh perjanjian baru sebagai saingan Tuhan, kecuali mamon atau uang. Matius 6 ayat 24 berkata, ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada mamon. Jadi saudaraku, godaannya adalah banyak orang sudah dijerat oleh roh materialisme. Nah, untuk menghancurkan roh materialisme di gereja adalah apa? Mempraktekkan generosity, mempraktekkan kemurahan hati. Amin. Dengan berlatih memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang yang berkekurangan, ya. Saudara, berkekurangan ini bukan selalu finansial saja, tapi berkekurangan dalam banyak hal. Kita yang Tuhan berikan banyak sumber-sumber, talenta, terus apalagi belas kasihan. Ya. Jangan lupakan saudaraku, bahwa Tuhan itu mau supaya kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saudara, roh materialisme ini bisa mengakibatkan orang menjadi lupa diri, saudara. Saya punya teman seorang pendeta, gembala gereja GBI di Kanada, ya. Kami pernah tinggal juga di Kanada, ya. Kami bergereja di GBI di sana. Saudara-saudara, waktu pas makan siang gitu, pendetanya cerita sama saya, Pak, ada sesuatu yang aneh loh Pak. Saya pernah didatangi seorang ibu katanya, Pak, aku minta doa dong, bantu doa. Saudara kebayang nggak kalau ada orang datang kepada pendeta minta doa? Kira-kira yang diminta doa apa, saudara? Misalnya doakan anak saya, doakan rumah tangga saya, doakan bisnis saya, bla 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 gitu kan. Ya, Bapak ini bilang, oh ya Bu, saya mau doa. Doa apa ya Bu kira-kira? Alangkah kagetnya Bapak ini saudara, karena ibu ini datang ke pendeta teman saya ini, minta doa supaya, tolong Pak Pendeta doakan supaya kami jatuh bangkrut dan miskin. Kaget kan? Gimana kalau kita ini pendeta datang jemaat, minta doakan yang negatif. Pak doakan saya supaya bangkrut dan miskin gitu. Ya, saudara, semua kan doa itu harus positif kan? Hanya ada satu pendeta yang harus berdoa negatif. Tahu saudara tahu apa? Pendeta yang melayani di penjara. Dia nggak boleh berdoa gini, Tuhan tambahkanlah jemaatmu di tempat ini, jangan. Ya, dia doanya harus negatif. Tuhan kurangilah jemaatku. Jadi jangan minta pertumbuhan gereja di gereja penjara ya. Jadi satu-satu pendeta di penjara lah yang boleh doanya negatif ya. Jadi jangan dia doakan Tuhan tambahi jemaatmu Tuhan gitu ya. Nah, lalu teman saya tanya, kenapa ibu sampai minta doa begitu? Rupanya dulu ibu ini, jadi ibu ini datang dari keluarga kaya, oke, dari keluarga kaya. Kemudian menikahlah dia dengan, maaf permisi kata, dengan seorang pria yang cuman modal kolor doang, alias miskin ya. Nah, mertuanya senang lihat menantunya ini disekolahkan ke Amerika sampai MBA, terus sudah pulang diserahkan perusahaan-perusahaannya. Saudara tahu, begitu dia kaya, begitu dia makmur, saudara, dia sudah mulai lupa dengan keluarga, dia sudah main cewek di mana-mana, dia sudah nggak peduli sama Tuhan. Jadi istrinya stres, depresi. Itulah sebabnya dia minta doakan supaya kami jatuh bangkrut dan miskin, supaya dengan demikian suami saya kembali lagi kepada keluarga gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Hosea 6 ayat 6 berkata, itu Israel itu seperti binatang yang makan rumput setelah kenyang, dia melupakan Tuhan Allah. Nah, saudara, demikian juga dalam gereja saudara. Orang di gereja harus sadar betul bahwa Tuhan telah menganugerahkan kita banyak sumber-sumber, termasuk talenta kita. Amin.
Itu semua dalam rangka supaya kita jangan self-center. Raw materialisme itu adalah karena apa? Selfish. Hanya diri, dan diri. Ya. Saudara, kalau saudara diberi oleh Tuhan sesuatu, ini konteksnya uang, tapi dalam pengertian berkemurahan hati itu bisa luas. Termasuk juga kalau Tuhan kasih kita hati melayani, itu saudara harus kembangkan untuk membawa jiwa-jiwa. Amin. Kemarin saya khotbah di Jakarta Timur, ada seorang pengerja sambil menunggu ibadah berikutnya saya khotbah, dia cerita pada saya, dia guru SMP, dia bilang gini, Pak, ada seorang anak Pak katanya, nilainya jeblok semua, padahal anaknya pinter. Lalu ditanya anak ini, kamu kenapa nak? Lalu dia bilang gini, saya nggak punya masa depan, percuma saya sekolah. Selidik punya selidik, ternyata anak ini punya papa udah lama kabur, dia punya ibu, jam 3 pagi harus bangun jualan di pasar. Anak ini dipaksa kalau enggak digebuk, dia harus bangun pagi juga bantu mamanya di pasar. Dan mamanya enggak pernah peduli sama dia. Sehingga anak yang pinter ini mengalami kehidupan yang remuk. Tidak pernah punya figur bapak, mamanya juga enggak mengasihi dia, hanya sibuk ke pasar jualan. Lalu siapanya ini ngomong, gurunya ini didatangilah mamanya ini. Mamanya ditanyain kenapa, oh iya saya juga sibuk di pasar, saya nggak ada waktu, soalnya saya harus cari makan, dia juga harus bantu saya gitu. Saudaraku, ternyata anak ini guru ini betul-betul bukan cuma satu anak ya, dia kasih tahu sama saya, dia punya karunia yang begitu tuh. Dia peluk anak ini, dia nangis anak ini, dia peluk, dia kasih, dia bilang, nak kamu punya masa depan, saya akan sekolahkan kamu, pokoknya kamu punya masa depan. Ternyata setelah dikasihi, ya dilayani seperti itu dengan belas kasihan Tuhan, dengan kemurahan hati dari Tuhan, anak ini akhirnya nilainya bagus-bagus, dan anak ini mulai ceria, saudaraku. Saudara, banyak di sekitar kita anak-anak yang terlantar, bahkan orang tuanya nggak pernah pedulikan dia, saudaraku ya. Bahkan ada orang tua loh, meluk anaknya aja jarang sekali loh. Ya, teman istri saya itu punya anak ya, hanya gara-gara anaknya itu sedikit autis sedikit ya. Padahal anaknya ganteng, rambutnya lebat gitu, aku aja gemes gitu. Itu anaknya itu anak cowok ya, itu papanya itu main perempuan, main cewek-cewek terus selalu mengatakan kalau bertengkar sama istrinya, aku nyesal punya anak ini. Jadi dia tertolak terus anak ini, ya. Temannya anak saya sekolah dulu. Terus istri saya peluk anak itu, heran mamanya, karena dia nggak pernah peluk anak ini. Saudara, bayangkan saudaraku, banyak orang tua nggak peluk anak. Ini aja anak saya, abangnya ini yang udah lulus kuliah lah tahun ini ya, udah anak lajang lagi main-main ke Bali dia, jadi nggak sama kita sekarang. Udah dewasa, udah umur mau 23 tahun ya. Dia ini anak laki-laki. Saya yang masih merasa gemes karena dia merasa seperti anak kecil. Gue sering peluk dia dari belakang walaupun dia bilang, aduh Dedi udah gak nyaman begitu. Betapa kita excitingnya punya anak. Kok ada orang tua sampai gak punya kasih sama anak, gak pernah peluk anak. Saudara-saudara, kalau saudara punya hati yang belas kasihan, kemurahan hati dalam bidang seperti orang-orang itu, saudara perlu cari itu. Gereja ini akan lebih banyak jiwa-jiwa kalau banyak orang yang punya hati mengasihi jiwa-jiwa seperti itu. Amin. Mereka itu terbengkalai, mereka nggak dianggap, mereka tertolak di keluarga. Dan kamu harus datang dengan kasih. Amin. Nah, jadi bukan berpusat pada diri sendiri. Nah, kemurahan hati di bidang materi ini dikatakan oleh Matius ini seperti berhala yang menjadi lawannya Tuhan. Ya, itu yang harus dihancurkan dengan roh belas kasihan. Kadang-kadang di gereja, saudaraku, ada orang-orang yang kalau kita lihat ya, orang yang paling banyak nyinyir di gereja biasanya orang yang paling pelit. Ya. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Ya. Perhatikan itu ya, orang yang nyinyirnya paling banyak itu adalah orang yang pelit berkorban. Dan kita mau hancurkan itu dari gereja ini, amin. Tidak boleh ada, amin. Setiap orang harus memberikan hidupnya bagi kerajaan Allah. Nah, ini ada contoh yang nggak boleh Anda tiru, namanya Hetty Green ini. Saya akan cerita tentang perempuan ini yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai manusia paling pelit di dunia. Ya. Nah, saudara nanti bisa lihat di Google tentang riwayat dia. Jadi ceritanya dia ini sudah mewarisi
papanya yang kaya, dia dapat warisan 17,5 juta US dollar, which is itu setara dengan 262 miliar kalau nggak salah. Tapi 262 miliar ini 100 tahun yang lalu. Jadi sekarang berapa triliun nggak tahu kita. Ya, 100 tahun yang lalu berapa triliun. Lalu dia menikah dengan konglomerat juga. Orang kaya, raja trading di Wall Street, New York. Dia tambah kaya lagi, saudaraku. Tapi manusia ini manusia pelit sekali. Dia nggak mau keluar uangnya untuk apapun. Bahkan anaknya terpaksa diamputasi kakinya karena terlambat membawa ke dokter karena dia nggak mau keluar uang untuk perobatan. Bahkan dia ini juga mengintip toko-toko yang mau tutup. Biasanya kalau toko-toko mau tutup di Eropa, di Amerika, itu dikasih tag roti itu expire-nya misalnya 2 hari lagi. Supaya dapat diskon 50%, 70%, orang ini beli roti pada toko-toko yang sudah rotinya mau expire. Saya jadi ingat waktu kami tinggal di Inggris juga, kalau kami sih bukan karena pelit, karena nggak punya uang sebetulnya. Jadi kami waktu tinggal di Oxford, kami juga kalau udah sore-sore gitu ya suka lihat-lihat ada daging, masih seger loh, daging sapi gitu, apa gitu, sudah dikasih tag gini, diskon 50% karena expirednya 2 hari lagi gitu, makanan ini gitu. Kalau Indonesia barangkali ini sebulan lagi baru expire. Kalau di sana BP POM-nya sangat ketat sekali ya, jadi 2 hari ya 2 hari gitu ya. Tapi kita kan masih seger ya, beli roti, beli apanya gitu ya. Nah, jadi pelit sekali orang ini, pelitnya minta ampun. Bahkan saudara, maaf beribu maaf, cuman saya nggak tega untuk tampilkan saudara, nanti pendeta nggak etis. Sebenarnya di Google saudaraku, dia punya celana dalam berpuluh tahun nggak pernah ganti saudara. Nggak mau beli celana dalam baru, sampai kalau robek dijahit. Jadi di Google itu ada gambar celana dalamnya yang kutaknya minta ampun gitu. Ya. Nggak tega aja gua nampilin gitu. Ya. Nanti Anda cari sendirilah. Dan dia saudaraku, matinya dia ini kena serangan stroke karena pembantunya minta naik gaji sedikit setelah puluhan tahun nggak pernah naik. Bayangkan. Anda pernah nggak tahu ada orang yang pelitnya minta ampun? Tahu kan? Saya pernah tahu loh saudara. Dia ajak saya, Pak Gultom, nanti kita ketemu gini ya, kita makan ya gini. Gue juga yang bayar. Dia yang ngajak tapi gue yang bayar. Ya ampun, pelitnya ini orang. Ya, dulu waktu kami tinggal di Korea ada seorang ibu, orang kaya, suaminya orang luar gitu, diplomat kalau nggak salah suaminya ya. Tapi dia ibu ini orang Jakarta kalau nggak salah ya. Dia nggak Kristen tapi suka nongol-nongol ke gereja kita gitu, kadang-kadang datang gitu, tapi seperti angin cepat berlalu, datang gitu ya, nggak jelas gitu ya. Dia kesaksian waktu dia mau pindah ya, pindah kemana suaminya gitu, karena diplomat kan suaminya. Terus, Bapak Ibu silakan tuh di apartemen saya banyak barang-barang itu gitu, yang butuh barangkali gitu. Wih, namanya kita masih ngontrak di Seoul kan, saya bilang sama istri saya, ya udah deh kita ambil aja kulkasnya gitu. Ya, kulkasnya masih baru, dia bilang gitu. Ininya ini. Udahlah, gua kerahkanlah truk kan, mau ngambil apa yang dia bilang gitu. Nggak taunya, Pak, ini sekian ya. Kata, wah, suruh bayar gua. Gua kira dia kesaksian di gereja mau dikasih gratis, nggak taunya suruh bayar saya. Ya akhirnya gua bayar juga, saudara. Habis gimana? Udah keburu diangkut. Ya, jadi ada orang yang pelitnya minta ampun, saudara. Bahkan bukan hanya pelit sama orang lain, pelit kepada dirinya pun banyak loh orang ya. Ya, ada teman saya tuh cerita, teman papanya. Jadi mahasiswa saya punya teman, papanya. Papanya ini tiap hari kerja beli apartemen, kerja beli tanah, kerja beli ini, kerja. Nggak pernah istirahat, saudara, nggak pernah menikmati hidup ya. Kerja, tiba-tiba mati. Ya, uangnya banyak. Ya. Bahkan saya cerita tadi, saya punya teman, dia pelit sekali, sampai istrinya itu dijatah uang per bulan tuh cuma 2 juta per bulan, uangnya banyak. Bahkan teman saya cerita, waktu dia naik mobilnya teman saya ini, sampai di kolongnya jok mobil itu pernah dia tahu ada banyak uang cash. Dia nggak pernah kasih tahu istrinya, dia duitnya banyak, asetnya banyak, nggak pernah kasih tahu istrinya. Umur 40-an, tiba-tiba suaminya kena GERD. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu suaminya meninggal, saya lihat di sosial media istrinya nggak sedih sama sekali. Nah, tapi persoalannya istrinya pikir gini,
Wah gimana ya saya tahu suami saya punya rekening ya gitu. Ini nasihatilah sama teman saya. Gini aja Bu, bawa sertifikat mati suamimu. Tanyain bank satu-satu di kota ini. Kalau ada atas nama suamimu. Ternyata bukan hanya banyak saudara, tapi banyak saudaraku ya. Nah, istrinya sekarang kemana-mana pakai tas branded sama baju branded ya. Sekarang dia udah pakai Louis Vuitton. Dulu tasnya dari ular piton. Ya. Dari kulat ular piton dulu istrinya, sekarang Louis Vuitton saudara ya. Jadi sekarang dia happy saudaraku, kenapa? Banyak duit suaminya dapatnya. Makanya suami-suami kalau pulang ke rumah nanti, kasih tahu sama istrimu kau simpan apa aja. Bilang, Ma kalau tiba-tiba aku check out dari dunia ini, ya inilah sertifikat tanah saya pernah beli di Bekasi 1x1 meter. Ini sertifikatnya misalnya gitu ya kan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sudah kena roh materialisme orang seperti itu. Ya. Kenapa saya nasihati bapak-bapak? Karena yang biasanya yang cepat mati itu bapak-bapak dulu. Kenapa? Tuhan itu adil. Kalau duluan mama-mama yang mati dulu, itu si laki-laki belum kering kuburan istrinya sudah kawin lagi dia. Makanya duluan bapak-bapak yang mati. Nah, yang ketiga, kemurahan hati itu apa? Memperkuat realitas iman kita. Mari bersama-sama saya katakan realitas iman kita. Perhatikan 2 Korintus pasal 9 1. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi saudara, pemberian kita itu adalah gambaran seberapa besar iman kita. Semakin orang punya iman besar, semakin dibuktikan dari bagaimana dia punya belas kasihan. Dan itu sebabnya Paulus, ini lagi konteks jemaat Makedonia yang dia ngomong ini, yaitu dia berkata, kamu telah tahan uji dalam hal berbagi, dalam kemurahan hatimu. Saudara tahu, saudara ada 2 tantangan untuk tahan uji dalam hal memberi. Pertama, pada waktu paceklik. Ya. Saudara pada waktu saudara masih diberkati secara finansial wah bantu orang gini ya. Itu luar biasa tapi belum terlalu luar biasa. Tapi yang luar biasa itu di tantangannya ketika engkau kekurangan lagi susah, apakah kamu masih tetap punya komitmen untuk membantu pelayanan ini? Itu yang paling penting. Ya. Saudara, waktu COVID, saya mau kesaksian pada saudara ya, waktu COVID, saya bilang sama istri saya gini, aduh matilah ini kita udah mati nih. Kenapa? Istri saya ibu rumah tangga biasa, nggak ada income. Istri saya aktif di gereja, ya, melayani di Wanita Betel Indonesia, lalu dengan teman-temannya punya grup nyanyi, melayani di gereja-gereja, misi dan segala macam. Jadi istri saya adalah seorang pelayan Tuhan yang 0 rupiah nggak punya income sampai sekarang. Saya sebagai dosen, 70% penghasilan saya itu dari ceramah, dari seminar, dari 30% dari mengajar. Waktu COVID semua di cancel. Semua di cancel. Saya bilang sama istri saya, mati kita ini, udah nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita memberi hidup kita ya, yang penting kita tahan uji aja dalam pelayanan itu. Kita terus memberi hidup ya. Ternyata saudara, tiba-tiba ada orang kaya raya yang saya nggak kenal sebelumnya. Itu cari saya dan bilang gini, Pak Gultom, bisa nggak ya minta tolong saya supaya anak saya, anak menantu saya, dan famili-famili sekitar dia, bisa nggak Bapak berikan pendalaman Alkitab seminggu 2 kali? Dia bilang, saya rindu sekali supaya anak-anak saya sama anak-anak famili-famili dia ada sekitar 12 orang, saya pingin mereka menjadi hamba Tuhan. Dan selama 2 tahun saudara, saya datang ke rumah dia yang bak istana itu, kaya raya orangnya, pokoknya orang nggak berseri lah orang itu. Ya, kita kalau ke rumahnya aja lihat dia punya garasi, ada berapa Ferrari, ada berapa Mercedes, ada macam-macam situ ya. Nah, saya di lantai 4-nya saya kasih mereka pendalaman Alkitab, pemuritan 12 orang ini. Saudara, waktu kami hijrah ke Kanada, saya lihat di foto. Oh, dia kirim foto.
Dia bilang, Pak, ini anak-anak murid Bapak sekarang sudah beberapa orang dilantik jadi pejabat. Bayangin saudara, dari orang buka Alkitab gak bisa. Misalnya kita bilang, mari kita buka Matius, dibukanya di Kejadian saudara. Sekarang mereka menjadi para pengkhotbah itu. 2 tahun gua training dia jadi pengkhotbah mereka mayoritas sekarang. Dan karena itu saudara, dia kasih saya uang gede saudara. Tiap bulan disuplai. Dan anehnya uang yang dikasih pengusaha ini kepada saya tiap bulan itu setara dengan income saya sebelum COVID. Jadi Tuhan itu kadang-kadang menguji kita, apakah kita setia tetap memberi hidup kita, berbagi yang walaupun sulit keadaannya. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua adalah apa? Ujian karena diomongin orang. Ya. Nah, ada sebuah gereja jemaatnya 1.500-an lah kurang lebih ya. Ini ada orang kaya, tiap kali Natal, tiap kali Paskah, Bapak ini yang suplai dana untuk snacknya sama konsumsi makannya. Tiap tahun, hanya gara-gara segelintir orang, gak lebih dari 5 orang bilang pada waktu itu, wah kuenya gak enak, Natal kali ini kuenya gak enak, gitu-gitu. Kedengaran dia, sakit hati dia bilang mulai tahun depan gua kagak mau lagi membayar konsumsi gereja. Gak tahan uji kan, kenapa? Karena omongan orang, ya kan? Kadang-kadang di gereja gitu, udah pelitnya minta ampun, nyinyirnya minta ampun juga. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Amin. Ya kan? Kita udah baik-baik melayani, masih dinyinyirin saudara. Dia bilang orang gereja, ya kan? Wah, apa itu gereja? Saya ke toilet kotor sekali gereja. Lu udah 10 tahun di sini, kalau kotor ya bersihin dong. Ya kan? Cuman taunya nyinyiri doang. Saya belum pernah ke toilet ya, mungkin udah bersih. Saya nggak ngomongin toilet ini, saya nggak ke toilet situ tadi. Ini spontan aja nih saudara-saudara ya, ya kan? Wah ini gereja apa ini kok kurang dingin ini misalnya. Kalau ini dingin sih, ya, enggak dingin. Kritik gitu. Giliran ada proyek untuk apa penggalangan dana untuk beli AC, nggak kelihatan batang hidungnya. Ya, mari bersama-sama saya katakan bukan saya orangnya. Jadi harusnya apa? Harusnya kita apa? Dibuktikan ya, walaupun ada nyinyiran orang, kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan Allah. Amin. Jadi kemurahan hati kita itu gambaran dari realitas iman kita. Dan iman tanpa tindakan adalah mati. Ya. Yang keempat, 2 poin lagi. Soalnya kemarin Pak Wardo WA saya, Pak Gultom khotbah 2 jam gak apa-apa gitu. Gue bilang kok lama banget 2 jam gitu. Oke, yang keempat, kemurahan hati itu adalah investasi di kekekalan. Mari bersama-sama saya katakan investasi kekekalan. 2 ayat ini, Lukas 6 ayat 19. Dan aku berkata kepadamu, apa? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. 1 Timotius 6, 18, 20. Nasihatilah orang-orang kaya untuk menggunakan harta mereka untuk berbuat baik, menjadi murah hati, suka berbagi. Ini diakonia lagi nih ya. Sehingga mereka menabung harta di sorga dan mengunci tujuan mereka pada kehidupan kekal. Jadi saudara-saudara, kalau kita menabung di dunia ini bisa hilang. Ya. Coba orang kaya raya yang punya segala-galanya tiba-tiba dijarah rame-rame, hilang kan? Habis kan? Ya kan? Ada orang punya saham tiba-tiba, dia punya saham miliaran tiba-tiba terjadi krisis, lebih mahal harga fotokopi dari portofolionya. Ya, uang bisa hilang, harta bisa lenyap, ya, bisa bencana. Tapi kalau kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu adalah investasi dalam kekekalan. Amin. Ya. Tuhan memperhitungkan setiap kali perhatian kita kepada pekerjaan Tuhan. Ya. Sekali lagi, saya berdoa supaya jemaat di sini kompak untuk pengadaan tempat ibadah, saudara. Amin. Saya dulu punya ibu angkat, ya, tapi sudah meninggal dunia. Dulu dia itu orang yang sangat aktif di gereja, menolong kita berpuluh tahun di kampung, melayani Tuhan segala macam. Dia pernah cerita pada saya, satu kali mereka ini dibentuk tim cari dana untuk bangun gereja. Dia cerita kepada saya ibu angkat saya ini, betapa kagetnya dia pikir, oh saya ketemu ada seorang yang saya mau datangin. Ya. Dibawalah proposal saudara, dikasih. Dia kaget sekali, orang ini marahin orang ini, ibu angkat saya sama timnya dimarah sama dia.
Kamu, saya mau tanya sekarang. Kamu datang bawa proposal kepada saya, oke. Saya mau tanya, kamu sudah buat apa? Dia kaget, saudara. Tuhan itu bicara. Terus akhirnya dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena emasnya banyak, lalu Tuhan bilang ini, jual emasmu, jual emasmu, jual emasmu. Ya, bukan emasnya, bukan suami maksudnya ya. Emas sungguhan. Ditegur Tuhan dia. Akhirnya Pak Gultom katanya, stok emas saya jual semua, saya sumbangkan untuk pembangunan gereja. Begitu kami ngambil tindakan berkorban, lalu Tuhan buka jalan untuk jemaat, orang luar untuk berpartisipasi. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita dukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya tidak ada pesan sponsor dari Gembala ya, ini betul-betul spontan saya ngomong, karena tadi pagi saya lihat ada daftar di situ ya. Yang terakhir, yang kelima, biasanya kalau yang terakhir langsung bilang puji Tuhan gitu ya. Pemain musik bisa ke depan? Mana pemain musik? Oke. Yang kelima adalah pada gilirannya kemurahan hati itu akan memberkati kita. Amin. Ya kan? Dikatakan ini ada begitu banyak ayat ya. Saya hanya ambil satu ayat aja. Ulangan 15 ayatnya yang ke-10. Ya, mari kita lihat Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Walaupun kekristenan tidak mengenal transaksional dengan Tuhan, walaupun motivasi kita memberi bukan supaya Tuhan memberi kepada kita karena kita bukan main lotre, tetapi banyak sekali penegasan dalam Alkitab bahwa seorang yang memperdulikan orang lain dan juga pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, apakah itu berkat kesehatan, berkat anak-anakmu sukses. Ya, kadang-kadang berkat Tuhan itu bukan hanya masalah uang ya. Ya, kemarin saya ngobrol sama istri, aduh iya ya Pak ya. Ya sebenarnya kita udah sering ngobrolin, tapi ngobrol lagi kemarin di mobil, iya Pak ya. Kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan ya, ini anak-anak kita ini sekolah di sekolah internasional, kalau tiap bulan kita bayar udah berapa puluh juta uang sekolahnya. Tapi dari dulu gratis, tis. Ya, bahkan anak saya kuliah pun gratis. Mungkin next time saya akan kesaksian saudaraku ya. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya yang kita terima secara uang, tapi kesehatan, anak-anak kita juara, apa kita usaha kita lancar ya. Kenapa? Karena kita memberkati pekerjaan Tuhan, maka Tuhan berkati kita. Sekali lagi bukan motivasinya main lotre, tapi terlalu banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa mereka yang memberi akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Tuhan pasti memberkati setiap kita. Saya mau katakan kepada saudara, ya, tahun 89, ini kesaksian terakhir. Ada seorang yang kaya raya, tapi gak punya anak. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan beri aku anak, saya janji Tuhan 20-30% keuntungan perusahaan akan saya buat yayasan, saya akan dedikasikan untuk menolong satu, gereja-gereja di kampung, di desa. Yang kedua, yang mau sekolah pendeta. Yang ketiga, orang-orang susah Kristen yang mau sekolah, saya akan berikan. Ternyata doanya didengar saudara. Tuhan berikan dia anak. Dan benar, dia bikin satu yayasan. Dan saya dan istri adalah salah dua dari ribuan orang yang menerima beasiswa dari perusahaan itu. Ya. Nama perusahaan itu awalnya namanya Sankorela, berubah menjadi CNI. Jadi perusahaan CNI ini adalah perusahaan yang seorang yang mengasihi Tuhan. Dan waktu tahun 90-an, saya dan istri menerima beasiswa dari yayasan ini. Saya udah gak tahu sekarang ya, tapi maksud saya adalah akhirnya setelah dilakukan itu, disitulah boomingnya CNI waktu itu. Diberkati Tuhan, makin banyak cabangnya, makin unit-unit usahanya maupun produk-produknya makin banyak, saudara, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya, dimulai dari tempat ini, mari kita ambil peran kita masing-masing. Saudara yang sudah berjemaat di sini, merasakan kebaikan Tuhan, dimuridkan di sini, dibaptis di sini, diserahkan anakmu di sini, kau sakit dibesukin, kau dimuridkan di sini. Jangan masa bodoh, mari ambil tanggung jawab penata layanan melalui gereja ini. Karena ada berkat kepada orang yang peduli kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini saya mau katakan pada saudara,
adalah bahwa tidak kebetulan saya menyampaikan soal kemurahan hati. Ini juga berbicara kepada saya secara pribadi. Apakah kita orang-orang yang tahu bahwa kemurahan hati itu adalah cerminan bahwa kita adalah satu komunitas keluarga Allah. Amin. Apakah kita sadar bahwa kemurahan hati itu adalah bagaimana kita untuk menghancurkan roh materialisme? Apakah kita juga sadar bahwa kemurahan hati itu adalah cara Tuhan untuk melihat seberapa iman kita? Dan apakah kemurahan hati itu kita tahu bahwa itu adalah investasi bagi kerajaan Allah? Dan yang terakhir, apakah kemurahan hati itu Anda tahu bahwa pada gilirannya Tuhan memberkati kita dengan caranya yang ajaib? Amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan.